إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kesempurnaan tatkala melaksanakan suatu ibadah adalah bersegera dalam mengerjakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga arduha as-samawati wal ard, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Di ayat yang lain Allah mengatakan wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum atau tusabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, berlombalah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Musa. Allah mengatakan, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Wahai Musa, apa sebabnya engkau bersegera datang? Dia mengatakan, "Qala haula'i ala athari." Kaumku akan menyusul. Wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Adapun saya bersegera kepadamu supaya engkau ridha kepada saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Badiru bil a'mal." Segeralah dalam beramal. Dari ayat dan hadis ini, para ulama menyebutkan bahwasanya di antara kesempurnaan dalam melaksanakan ketaatan adalah bersegera dalam melaksanakannya. Dan di antara ketaatan yang paling mulia adalah mengerjakan salat. Sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul yang mulia berkata, "As-salatu ala waqtiha." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah mengerjakan salat pada waktunya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita melaksanakan salat, di antara bentuk kesempurnaan melaksanakannya adalah bersegera mendatanginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang muslim segera dalam mendatangi salat, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa banyaknya. Di antara keutamaan seorang muslim tatkala dia bersegera dalam melaksanakan salat atau bersegera menuju masjid untuk salat, dia akan mendapatkan shaf yang pertama. Dia akan mendapatkan shaf barisan yang pertama. Dan inilah barisan yang paling mulia tatkala kita melaksanakan salat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nas ma fi nida'i was-saffil awal." Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan keutamaan yang ada pada shaf yang pertama, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa azan, mereka tidak bisa di shaf pertama, illa an yastahimu, kecuali mereka harus berundi, harus melakukan undian, lastahamu, maka pasti mereka akan melakukan undian supaya siapa yang bisa azan, siapa yang berada di shaf pertama. Ini menunjukkan keutamaan yang besar
bagi orang yang segera dalam melaksanakan salat dan dia berada di barisan pertama. Kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang segera ke masjid untuk mendatangi salat, maka dia akan mendapatkan takbir pertama, bisa takbiratul ihram bersama imam. Dan orang yang salat mendapatkan imam dalam takbiratul ihram, maka dia akan dicatatkan baginya dua kebebasan, kebebasan dari sifat nifaq dan kebebasan dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillah arba'ina yauman." Barang siapa yang salat karena Allah 40 hari. Fi jamaah, dalam salat berjamaah. Barang siapa yang salat karena Allah 40 hari dengan terus berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dia mendapatkan takbir yang pertama. Kutibat lahu bara'atan, maka akan dicatatkan baginya dua kebebasan. Bara'atun minan nar, pertama kebebasan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan bebas dari sifat munafik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, tatkala kita segera menuju masjid untuk melaksanakan salat, maka kita akan bisa berdoa antara azan dan iqamah. Akan bisa berdoa antara azan dan iqamah. Dan doa antara azan dan iqamah akan pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Doa tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doa di antara azan dan iqamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga atau yang keempat, tatkala kita segera datang ke masjid untuk melaksanakan salat, maka kita akan mendapatkan istighfarul malaikah. Para malaikat akan memintakan kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum." Malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian. Madama fi musallah, selama dia duduk diam di tempat salatnya. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Malaikat akan berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, sayangi dia. Wala yazalu ahadukum fi salah, madamatis salatu tahbisuh, dan dia dianggap dalam salat selama salat itu menahannya dari pulang ke keluarganya. Jadi tatkala kita segera ke masjid, kemudian Anda melaksanakan tahiyatul masjid, kemudian Anda tunggu sampai imam datang, duduknya Anda dari awal sampai akhir itu dihitung salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah para salaf bagaimana mereka sangat memperhatikan masalah salat. Adi bin Hatim, beliau berkata, "Ma dakhala waqtu salatin hatta ashtaqa ilaiha." Tidaklah satu salat atau masuk waktu salat kecuali saya rindu untuk salat. Tidaklah masuk satu waktu salat kecuali saya rindu untuk mengerjakan salat. Wa ma uqimatis salat wa ma aqamtus salah wa ma uqimatis salah mundu aslamtu illa wa ana ala wudu. Tidaklah dikumandangkan azan untuk salat setelah saya masuk Islam kecuali pasti saya telah berwudu. Tatkala beliau mendengar azan Allahu Akbar, maka di saat itu beliau pasti sudah berwudu. Ini menunjukkan beliau siap-siap untuk melaksanakan salat. Kemudian Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan,
ma adzana al-muadzinu mundu 30 sanah. Tidaklah seorang muadzin mengumandangkan azan selama 30 tahun illa wa ana fil masjid, kecuali di saat azan itu saya sudah berada di masjid. Beliau Sa'id bin Musayyab selama 30 tahun tatkala azan berkumandang beliau pasti sudah di masjid. Wa ma fatatni salatul jamaah mundu 40 sanah. Saya tidak pernah kelewatan satu salat berjamaah selama 40 tahun. Selama 40 tahun beliau tidak pernah kelewatan salat jamaah. Wa ma nazartu ila qafa rajulin fi shalah, dan saya tidak pernah melihat pundak orang tatkala waktu salat. Artinya beliau pasti di saf pertama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membaca riwayat tentang para salaf, seakan-akan dia seperti dongeng yang kita anggap mustahil. Tapi itulah kejadiannya, itulah yang terjadi. Bagaimana mereka sangat memperhatikan masalah salat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan manfaat atau kelebihan atau keutamaan yang akan kita dapatkan tatkala bersegera dalam melaksanakan salat. Namun sebaliknya, tatkala kita malas melaksanakan salat atau sering terlambat dalam datang ke masjid untuk salat, maka hati-hati. Rasulullah menyebutkan, wala yazalu qaumun yata'akharu hatta yuakhirahumullah. Seseorang yang terbiasa senantiasa terlambat dalam salat, maka Allah akan menjadikannya terlambat masuk surga. Orang yang terbiasa terlambat datang ke masjid untuk salat, maka Allah akan mengundurkannya masuk surga. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhduruz zikra." Datangilah salat. Wadnu minal imam, kemudian mendekatlah ke imam. Fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhkhara anil jannah. Karena seseorang yang terbiasa menjauh dari imam, maka Allah akan memperlambatnya masuk surga. Wa in dakhalha, walaupun dia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala akan memperlambatnya masuk surga walaupun dia akan masuk surga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlambatnya masuk surga? Karena dia biasa terlambat salat berjamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai penambah motivasi kita untuk kita sama-sama memperhatikan masalah salat. Jangan hanya sekedar salat, namun sebagaimana kita sebutkan, di antara kesempurnaan dalam melaksanakan ketaatan adalah bersegera dalam mengerjakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم يسر لنا فعل الخيرات وترك المنكرات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.